Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya? Para bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah hantarkan saya bertemu dengan para jamaah, para bunda yang wajahnya bercahaya. Wajah-wajahnya bercahaya. Ini karena cahaya lampu atau cahaya apa, Bun? Dua-duanya. Atau karena apa? Skincare. Insya Allah bukan karena lampu, bukan karena make up, tapi karena pancaran iman. Ya, insya Allah karena pancaran iman yang ada di dalam kalbu kita. Insya Allah. Yang saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Abdul Jabbar, Baitul Jabbar, yang Allah muliakan, insya Allah Ustadz Al-Faruqi, alhamdulillah yang sebagai wasilah Allah hadirkan saya di tempat ini, dan seluruh pengurus, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya, dilimpahkan kebaikan dan keberkahan, dan Allah mudahkan dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak lupa kita sampaikan selawat salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang alhamdulillah insyaallah kita semua kelak akan mendapatkan syafaat Rasul kita. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bunda mau mendapatkan syafaat Nabi? Mau? Insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Buktinya apa? Alhamdulillah pagi hari ini di hari Ahad menyempatkan, meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Ini semua karena karunia Allah, dan kita berusaha betul-betul membuktikan keinginan kita untuk kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, pagi hari ini kita akan mentadaburi sebuah surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Dan surat ini insya Allah kita sudah hafal semua. Kalau tidak hafal, apa kata Dun? Surat apa bunda? Surat Al-Fatihah. Hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Jangankan kita, anak-anak kita yang baru masuk PAUD, ya, jangankan TK, PAUD pun sudah hafal. Coba baca Al-Fatihah, alhamdulillah dihafal. Dan insya Allah kita semua menghafal surat Al-Fatihah.
Kenapa dihafal? Karena ini surat yang selalu kita baca dalam salat-salat kita. Yang Nabi SAW sampaikan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang mana dalam salat tersebut dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini adalah bagian dari rukun salat kita. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Karena tidak sah salat seseorang apabila dalam salat tersebut tidak membaca surat Al-Fatihah. Berbeda nanti ketika kita bermakmum, ya, imam membaca Al-Fatihah. Ada yang berpendapat kemudian cukup bacaan imam sebagai bacaan kita. Tapi para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang harus dibaca di dalam salat. Maka penting ini surat untuk kita tadabburi, kita hayati maknanya. Jangan sampai ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, tapi kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Sekarang kalau saya tanya para jamaah, khusus para bunda ini, apa arti dari ayat ihdinas siratal mustaqim? Tahu artinya? Apa coba? Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ibu tahu arti jalan lurus? Lurus itu berarti jalannya tidak bengkok. Kita tahu arti lurus, tapi apa dan bagaimana yang dimaksud oleh Allah dengan jalan yang lurus itu? Nah, inilah yang kemudian kita berupaya, berusaha untuk memaknainya, berusaha untuk mentadabburi. Karena ketika kita mampu untuk memahami setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah itu, akan menambah nilai kualitas ibadah salat kita. Kalau ada yang membaca Al-Fatihah tapi hanya tahu sekedar maknanya, kemudian ada orang lain yang membaca Al-Fatihah di dalam salatnya dan dia tahu maknanya dan tahu kandungan-kandungan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua yang salat ini berbeda nilai pahala dan keutamaan salat. Ya. Karena yang satunya hanya tahu makna secara tekstualnya, tapi yang satu mampu mengetahui, memahami apa-apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, inilah kemudian keutamaan kita mentadabburi surat Al-Fatihah. Apakah ada dalam Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabburi ayat-ayat Allah? Ada. Di dalam surat Muhammad ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau mungkin karena hati mereka yang telah terkunci, hati mereka yang telah tertutup.
Jadi di dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha menghayati, berusaha untuk mentadabburi setiap ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Karena dengan mentadabburi dan menghayati itu kemudian akan hadir keimanan bagi mereka yang belum beriman. Dengan mentadabburi ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan, keyakinan bagi mereka-mereka yang sudah beriman. Nah, begitu juga ketika kita mentadabburi surat Al-Fatihah, maka semakin yakin kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk perlu saya sampaikan sebagai bahan motivasi, menyemangati agar kemudian kita mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di pagi hari ini kita akan mentadabburi surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, saya menulis sebuah buku. Ini buku saya, Tadabbur Surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah pagi hari ini yang akan berusaha kita akan kupas, kita akan bicarakan tentang surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat, Bu? Langsung sebut berapa? 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian sampai ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti 7 ayat. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut dengan ayat yang diulang-ulang? Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang diulang-ulang dalam salat kita. Ini salah satu penjelasan para ulama. Karena Al-Fatihah adalah surat yang selalu diulang-ulang membacanya. Di dalam salat subuh baca Al-Fatihah tidak? Baca. Salat zuhur baca tidak? Baca. Asar baca? Semuanya. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah? Baca. Rakaat kedua baca. Makanya kemudian ini adalah surat yang selalu diulang-ulang. Sab'ul mathani. Mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, Dia Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Dia Allah yang Maha Penyayang. Hafal artinya, Bu? Insyaallah hafal artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Apalagi ibu jadi membaca terjemah Al-Quran di sebuah acara yang akan membaca terjemahnya adalah Ustazah Aulia, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tahu artinya. Nah, inilah yang kemudian coba kita tadabburi di dalam ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah ini. Allah buka, Allah mulai dengan satu huruf yang disebut dengan huruf apa, Bu? Huruf apa? Kok nggak tahu hurufnya? Huruf apa, Bu? Huruf apa? Alif. Ya, coba yang bilang alif angkat tangan. Tuh. Alif. Huruf apa? Huruf alif. Sepakat. Bismillah. Coba lihat Al-Qur'annya. Huruf apa yang pertama? Tuh, baru rame tuh. Ba.
Aku ngelihat dulu. Oh, enggak konsen. Harus ngelihat dulu. Huruf apa yang pertama? Huruf ba. Huruf ba titiknya 2 atau 3? Oh, 1. Ya, ba 1. Titik pertama ya, di dalam surah Al-Fatihah diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan titik 1. Ba. Bagi orang-orang yang berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, ini tidak serta-merta, bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan Allah mulai dengan 1 titik itu. Memulai seluruh ayat-ayat surat-surat di dalam Al-Quran diawali dengan titik 1. Ba. Dan semua nanti kemudian makna daripada ayat-ayat Allah itu akan kembali kepada titik 1. Yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ketika membaca terjemahnya dengan menyebut nama Allah, Dia yang 1 itu bermuara kepada yang 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud dengan kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Tapi kalau maknanya faham kita dengan menyebut nama Allah. Ba, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dia Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dia Allah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Huruf ba yang ada di dalam lafaz bismillah, para ulama menjelaskan ba ini memiliki beberapa makna. Ya. Dan setiap maknanya mengirim pesan agar kemudian ketika membaca bismillah, pesan tersebut sampai ke dalam hati. Bukan hanya ucapan tanpa makna, bukan hanya melafazkan tidak menghayati, tapi fahami makna daripada ba itu, masuk ke dalam hati, yakini, menghujam di dalam kalbu, kemudian semua bergerak, beraktivitas, baik dari lisan, ucapan, perbuatan, semuanya memahami makna. Pertama, silahkan yang ingin catat silahkan, boleh loh. Al-Qur'annya Bunda itu kasih catatan. Ba itu garis bawahi, kemudian kasih tanda panah maknanya. Pertama 1 nih, boleh, nggak apa-apa. Jadi Al-Qur'an kita mau kita kasih tanda boleh. Kalau tidak bawa buku catatan, bagi yang bawa buku catatan silahkan catat di bukunya. Pertama, para ulama menjelaskan makna ba itu adalah ba al-musahabah. Saya ulangi apa? Ba al-musahabah. Nama daripada ba ini, atau arti daripada ba yang ada pada lafaz bismillah, pertama ba al-musahabah. Ini namanya. Ba apa? Al-musahabah. Ibu punya nama berapa? 1. Tapi dipanggilnya? Rumah Ibu Dini mana? Di sini nggak ada nama Ibu Dini. Namanya Ibu siapa? Ibu Ana. Soalnya namanya Dini Diana. Dikenalnya dengan Ana, padahal Dini Diana. 1 orang, tapi dipanggilnya Ibu Dini, dipanggil Ibu Ana. Ba, nama pertamanya adalah al-musahabah. Apa arti musahabah? Musahabah, akar katanya adalah sahibah. Sahibah artinya melekat, menempel, menemani. Sahibah, sesuatu hal yang selalu melekat, selalu ada.
Makanya kalau kita punya teman, punya sahabat gitu, yang selalu bersama kita, dalam istilah kita kenal dengan shahib. Ibu tahu shahib? Shahib itu adalah sahabat. Sahabat itu orang yang selalu bersama kita. Betul nggak? Punya sahabat tidak? Punya. Apalagi sahabatnya sahabat karib. Sahabat karib. Sahabat itu orang yang selalu bersama kita. Selalu bersama dalam keadaan apapun. Mau senang, mau susah, selalu dengan sahabat. Bunda kalau lagi susah, nyarinya siapa? Curhatnya sama siapa? Ceritanya sama siapa? Nangisnya sama siapa? Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Best? Punya bestie. Ya? Bestie. Waduh. Nah, ini ada kucing. Dia lagi nyari bestinya tuh. Ya. Ini bestie siapa nih? Jadi ba yang ada pada lafaz bismillah namanya ba al-musahabah. Apa maknanya? Ketika kita membaca bismillah, maka fahami, hayati bahwa setiap kita mulai membaca bismillah itu ada Allah yang selalu menemani. Ada Allah yang selalu membersamai. Itu makanya kemudian membaca bismillah itu bukan hanya sekadar melafazkan, bukan hanya sekadar mengucapkan, tapi menghayati bismillah dengan nama Allah. Lisan kita mengatakan dengan nama Allah, hati kita ada siapa? Ada Allah. Ada Allah yang selalu membersamai. Ada Allah yang selalu bersama kita. Nah, seseorang yang meyakini tadi, bukan hanya sekedar melafazkan, yakin ada Allah selalu membersamai. Apa yang terjadi? Bagi yang takut tidak akan pernah takut. Betul tidak? Kan ada Allah yang membersamai. Satu orang takut kalau berdua, masih takut tidak? Masih takut tidak? Mungkin masih takut, tapi mulai berani. Satu orang takut, kemudian bertiga, hilang takutnya, jadi berani. Kenapa berani? Karena ada yang menemani. Itu baru manusia, baru teman yang menemani kita. Bayangkan kalau kemudian keyakinan itu betul-betul terhujam di dalam hati, menjadi kokoh di situ. Ada Allah, nggak akan pernah rasa takut. Ya, takut dalam hal apapun, karena ada Allah. Nah, inilah kemudian makna ba tadi. Ketika membaca bismillah, bukan hanya sekadar mengucapkan, bukan hanya sekadar melafazkan, tapi memaknainya. Ba apa? Al-musahabah. Ada Allah yang menemani. Ada Allah yang melihat. Orang yang tadinya ingin berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, ketika dia ingat bismillah, ada Allah yang melihat. Ada Allah yang membersamai. Mungkin mata-mata manusia tidak mampu mengakses kita. Tidak ada yang melihat. Tapi ada Allah. Ya. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Ya. Yang tadinya berbuat maksiat, ingin berbuat dosa, tapi ingat ada Allah, kira-kira jadi nggak berbuat dosa?
Jadi nggak? Mungkin. Ya. Kalau ada seseorang yang berbuat maksiat dalam kesendiriannya, dalam kesunyian, tapi kemudian ada orang yang melihat dia, mungkin dia tidak jadi berbuat maksiat. Karena ada mata yang melihat dia. Nah inilah kemudian ketika seseorang memahami makna bahwa itu ada Allah yang membersamai, ada Allah yang melihat, ada Allah yang mengontrol, akhirnya tidak jadi berbuat maksiat. Kadang kita takut, Bunda, pas ngelihat ada CCTV. Di sini ada nggak di masjid nih? Berapa CCTV-nya? 1. Ada lagi di pojok 2. Mana lagi? Ini adalah mata-mata yang mengawasi kita. Tadinya ingin berbuat dosa, tapi pas ngelihat ada CCTV. Jadi nggak? Nggak jadi, karena ada CCTV. Bisa saja tuh CCTV cuma dipasang, ya kan? Buat nakut-nakutin doang. Ya kan? Ada orang tuh di pura-pura masang CCTV di rumahnya, padahal itu nggak berfungsi. Buat nakut-nakutin, gede lagi, wow. Kita takutnya sama CCTV. Ada mata yang lebih tajam. Ya, ainullah, tatapan Allah. Tentunya tidak kita mengatakan mata Allah seperti mata manusia. Sesuai dengan kekuasaan Allah, ada Allah yang selalu mengawasi kita. Kalau alat ini bisa saja dia rusak, betul nggak? Bisa saja error, betul nggak? Servernya rusak, bisa saja. Tapi Allah 24 jam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau kita diawasi oleh manusia, bisa saja manusia error. Bisa saja manusia tiba-tiba ngantuk. Ya kan? Bisa saja manusia tiba-tiba tidur. Betul? Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Padahal jamaah sekalian, ya, ngantuk dalam bahasa Arab itu nu'asun. Apa? Nu'as. Nu'as itu ngantuk. Sebelum ngantuk itu disebut dengan sinah. Sinatun. Sebelum orang ngantuk, ada fase sebelum ngantuk. Saya nggak tahu namanya apa. Tapi dalam bahasa Arab, Al-Quran menyebut itu sinatun. Allah jangankan ngantuk, sinatun pun tidak. Apa Bu? Kalau sebelum ngantuk tidur nih, kan sebelum tidur ngantuk dulu nggak? Ya clear dulu. Boleh ngantuk di rumah, di sini jangan ya. Ya nanti salah dengar kalau ngantuk di sini. Ngantuk tidur. Tapi sebelum ngantuk apa namanya? Ada nggak namanya? Coba apa? Hah? Tahu kalau bahasa kita itu apa? Keliaran. Hah? Ibu kan pernah tuh nyetir mobil tiba-tiba, hah? Itu udah ngantuk namanya. Makanya terjadi kecelakaan di tol Jagorawi karena sopir, iya, nu'as. Tapi ada fase di bawah ngantuk, sebelum ngantuk, saya nggak tahu nama, tapi bahasa Al-Quran ada. Itu mengisyaratkan apa? Jangankan tidur, jangankan ngantuk, nu'as pun Allah tidak. Begitulah Allah memberikan pengawasan. Allah mengontrol kita. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik dalam kesendiriannya, dalam kesunyiannya, tidak ada manusia-manusia yang melihat. Mata-mata manusia tidak ada yang menatap dia. Ada Allah yang selalu samai, ada Allah. Itulah mana bismillah. Makanya kemudian kalau kita pahami titik awal di dalam surat Al-Fatihah ini, Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat, kemudian diawali dengan apa? 1 titik bismillah. Itu ada makna. Jadi orang kalau paham itu nggak akan berbuat maksiat. Ya, mestinya ada rasa malu. Ibu kalau berbuat dosa malu nggak di hadapan anak-anak? Malu, ya, nggak enak kalau ada anak-anak kita. Tapi kalau nggak ada anak-anak, hah? Mana nih bapak-bapak?
Ya kan? Kita malu diketahui berbuat dosa oleh pasangan kita, anak-anak kita, teman kita. Tapi kadang kita tidak malu. Ya, berbuat maksiat, ada Allah yang menatap. Kenapa seperti itu? Karena tidak memahami makna bismillah, dengan nama Allah. Semua ini bergerak atas nama Allah. Jadi makna al-musahabah. Jadi bunda, para jamaah sekalian, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, maka pahami makna ba tadi. Yang Al-Quran diawali dengan titik satu itu. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Allah membersamai kita. Sekarang ini Allah menatap kita atau tidak? Allah mengetahui kita. Allah menatap kita. Hanya saja memang, alhamdulillah, di saat ini, di tempat ini, kita ditatap oleh Allah dengan tatapan rahmatnya. Amin. Beda kalau bunda di luar, belum tentu. Ya, lagi jogging, ya, lari pagi, bukan nggak boleh, silahkan biar kita sehat. Tapi beda ketika berada di tempat ini, datang ke majelis, ditatap oleh Allah dengan tatapan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama mbak yang pertama apa? Al-musahabah. Nanti terakhir saya tanya. Nah, catat dulu, catat. Kalau jawabannya benar, dapat hadiah atau tidak? Dapat dari Ustadz Al-Faruqi. Minta sama beliau nanti. Yang kedua, makna ba-nya adalah ba al-isti'anah. Apa? Al-isti'anah. Ba al-isti'anah. Ketika mengucapkan kalimat bismillah, baik dalam salat, baik di luar salat, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, bismillah, di situ ada makna al-isti'anah. Apa arti al-isti'anah? Isti'anah artinya memohon pertolongan. Tuh. Al-isti'anah artinya memohon pertolongan. Ini hakikatnya, yang hakikat ini kadang kita tidak tahu. Bahwa ketika kita mengatakan bismillah, itu ada pesan bahwa kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam salat ketika imam mulai membaca surat Al-Fatihah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir. Nah, ketika imam baca bismillah itu, kalau dia faham maknanya, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu. Ini aku jadi imam. Aku sedang salat, ya Allah. Jangan sampai salah bacaannya karena tidak khusyuk. Jangan sampai lupa rakaat karena mikirin apa, Bu? Kalau bapak-bapak jarang, ibu-ibu ya mikirin apa? Tadi lihat baju bagus banget. Kok belum bisa kebeli ya? Mikirin lupa rakaat sholat. Ya. Karena memang kadang di waktu salat ini yang tadinya kita lupa jadi ingat. Yang nggak kebayang jadi kebayang. Siapa yang bawa tuh? Setan. Makanya kemudian isti'anah di situ, bismillah, dengan namamu ya Allah. Allah perintahkan kita salat itu, wa aqimis salata li dzikri. Kamu Allahu Akbar itu jangan ingat yang lain, kata Allah. Tapi kita ini kan beda. Ketika tidak sholat nggak ingat apa-apa. Ketika sholat macam-macam diingat, betul nggak? Apa, Bu? Yang paling diingat apa? Allah Akbar. Utang. Tapi di sini adalah wajah-wajah yang tidak ada pinjol, insyaallah.
Oh iya, masa rajin ngaji masih pinjol? Insya Allah. Nggak ada. Ya. Semua keingat ketika sholat. Allah Akbar, astagfirullah, kompor belum dimatiin. Nah, kenapa tahu? Karena bau gosong. Ya, teriknya gosong, telurnya gosong. Betul ya Pak? Ini saya belum tegur Bapak-bapak nih. Jadi ada makna isti'anah di situ. Makanya ketika kita sholat baca Al-Fatihah diawali dengan Bismillah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pertolongan hanya di dalam sholat yang kita minta? Tidak. Justru sholat itu adalah media kita, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan kita. Wasta'inu bis-sabri. Oh, hafal ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusanmu dengan selalu bersabar dan dirikan salat. Salat ada salat wajib. Salat ada salat sunnah. Kita banyaknya nangis, kapan nih urusan selesai? Pas dibangun, Pak, salat tahajud. Enggak mau tahajud. Gimana mau ditolong oleh Allah? Bangun malam hari, salat, minta, ya Allah, berikan jalan keluar dalam urusan ini. Ya Allah, hadirkan solusinya, ya Allah. Ya Allah, bantu kami. Sabar, salat. Ya. Ini adalah wajah-wajah yang rajin qiyamul lail. Amin. Ya kan? Sabar dan salat. Nah, salat tersebut untuk mengingat Allah. Di situ bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau lupa dalam salat, ya manusiawi. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia memang berpotensi untuk salah dan lupa. Tapi kalau lupa terus, ada masalah nih. Ya kan? Setiap salat lupa bilangan salat, berarti ada masalah. Lupa sesekali, manusia tempatnya lupa. Nabi pun pernah lupa, betul tidak? Pernah dibahas di kajian-kajian. Nabi pernah lupa? Iya, pernah lupa. Ya, para ulama mengatakan itu sifat basyariah manusia. Nabi juga seorang manusia. Mungkin saja dia lupa. Tapi Imam Syafi'i katanya enggak, itu bukan lupa. Ya, Nabi tidak lupa dalam syariat. Cara mengajarkan umatnya. Kalau lupa dalam sholat, begini loh caranya. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi makna ba yang kedua adalah al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu biasanya request minta apa sama Allah? Mintanya apa? Banyak. Ya daftarnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, terus di list sampai penuh tuh buku. Ya, 1 sampai tahu tuh banyak. Baru kemudian dicontreng, ini udah. Apa lihat kebanyakan yang belum. Ya. Minta pertolongan kepada siapa? Allah. Ini yang paling utama. Lalu caranya bagaimana? Salat. Jadi jaga ibadah salat. Para bunda, salatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Rumah atau masjid? Rumah, ya. Boleh nggak ke masjid? Boleh. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan muslimah yang ingin salat berjamaah di masjid, silakan. Ada tempatnya. Boleh. Tapi salat di rumah silakan. Nah, bagi muslimah, bagi bapak-bapaknya, salat di mana Bu suaminya? Yakin? Yakin. Salat di mana? Di masjid. Alhamdulillah. Jadi para muslimah yang salihah salatnya di rumah. Kalau ke masjid boleh, silahkan. Laki-laki yang saleh salatnya di masjid. Kalau salat di rumah berarti laki-laki saleh.
laki-laki solehah. Ibu mau lakinya, suaminya jadi laki solehah? Berubah yang tadinya, ambil nih, ambil ini, gimana? Berubah dong. Ya, yang tadinya tegas, berubah suaranya jadi cempreng. Mau nggak? Tuh, gitu aja nggak mau. Ya, tapi pas laki sholat di rumah nggak pernah dimarahin. Boleh marahin. Ada nggak suaminya di sini nih? Pak, sholat wajib tuh di masjid, ya, marahin boleh. Kalau enggak nih ada ember nih, ya, tak guyur. Pernah ibu begitu? Pernah nggak? Kenapa? Galakan dia. Ya jadi boleh, silakan. Minta, bilang ke suami, sholat di masjid. Ya kenapa harus maksa begitu? Karena dengan sholat itulah Allah akan turunkan pertolongannya. Betul. Lewat sholat itu Allah bantu. Jangan salah. Setiap suaminya para bunda ini berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka di situ ada nilai keberkahan-keberkahan. Berangkat dia ke masjid, di masjid adalah tempat yang Allah turunkan keberkahannya. Pulang dari masjid sampai di rumah, apa yang dibawa suami? Bu, apa yang dibawa suami? Berkat. Berkat atau keberkahan? Keberkahan. Iya, bukan berkat. Keberkahan. Dari masjid itu membawa keberkahan. Pulang sampai rumah membawa keberkahan. Jadi karena itu bunda, mulai hari ini minta suami setiap sholat berjamaah kalau lagi di rumah. Beda kalau dari kantor, bilang, Pak, kalau di kantor sholatnya berjamaah di masjid. Kalau di rumah, Pak, sholatnya di masjid berjamaah. Tuh makmurin masjid. Biar berkah. Jadi disitulah mana isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita punya masalah, punya ujian, cobaan, disitulah kemudian Allah turunkan pertolongannya. Allah berikan bantuannya. Karena kita selalu meminta lewat apa? Lewat sholat. Jangan sampai setelah itu kita menangis, kenapa ini enggak kelar-kelar? Ujian kenapa enggak selesai-selesai? Bertubi-tubi terus. Selesai satu, muncul lagi. Jangan-jangan ini ada hak Allah yang kita abaikan. Ya. Di antaranya adalah berjamaah, salat di masjid. Nah, jadi makna bab yang kedua al-isti'anah. Apa arti al-isti'anah? Memohon pertolongan. Mohon pertolongan kepada Allah. Nah, ketika baca bismillah, di situ kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita minta pertolongan kepada Allah. Ya, Allah yang membantu. Makanya kemudian kalau kita menganggap sesuatu itu sulit, sesuatu itu berat, kita selalu mengatakan bismillah. Bismillah aja. Insya Allah kelar. Insya Allah selesai. Bismillah. Apa makna bismillah di situ? Mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi sekarang nih mulai bismillah itu bukan hanya sekedar melafazkan. Dapat pahala tidak membaca bismillah? Dapat. Walaupun tidak paham maknanya, dapat atau tidak? Dapat. Ada keutamaan baca bismillah. Tapi kemudian ketika kita baca bismillah dan paham maknanya, apa yang tersembunyi di balik makna ba tersebut, maka itu yang akan kemudian menambah nilai kualitas apa yang kita lakukan. Di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah. Ada tidak, Bu? Ada. Ayatnya apa? Ihdinas al-mustaqim. Benar tidak?
Ada ayat yang memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bunyi ayatnya apa? Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, Engkaulah yang kami ibadahi. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Jadi dia Allah tempat kita isti'anah, mohon pertolongan hanya kepada Allah dari segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang kita takuti. Apa yang kita takuti, Bu? Apa yang kita takuti dalam hidup ini? Banyak. Coba sebut satu-satu. Apa yang ditakuti? Takut kekurangan. Ibu nggak takut sama suami? Ya. Jadi kalau takut sama suami, bismillah aja, Bu. Ya. Banyak perkara yang kita khawatirkan, yang kita takuti. Baik yang zahir ataupun yang gaib. Ada makhluk-makhluk yang gaib yang Allah ciptakan. Ada tidak? Ada. Kemudian ada orang yang takut dari makhluk gaib? Banyak. Banyak tidak? Banyak. Oh, di Depok tuh pernah heboh dulu. Ada yang namanya kolor. Tuh, tahu dia. Kejadiannya di Depok sampai ke sini juga tuh. Apa? Kolor? Nggak tahu, emang itu hijau kali kolornya. Kolor hijau. Banyak tuh beritanya dulu di Depok. Makhluk aneh kolor hijau. Kemudian reaksi yang dilakukan oleh beritanya dulu itu ternyata untuk menangkal datangnya kolor hijau harus ada bambu. Loh, tahu. Bambu kuning. Buat apa bambu kuning? Tuh, iya, ini bismillah. Ya, katanya. Bener nggak? Kata kolor hijau, jangankan bambu kuning, bambu merah gitu. Nggak takut. Lalu mana bismillahnya? Baknya isti'anahnya kepada Allah mana? Ya, hilang isti'anah kita. Makanya kemudian bismillah itu mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, apapun yang kami khawatirkan, yang kami takuti, kami anggap berat, kami anggap sulit, semuanya harus minta kepada Allah. Kalaupun harus minta bantuan kepada selain Allah, minta bantuan yang syar'i boleh, tapi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nangkal makhluk gaib pakai bambu kuning. Oh, ini masih keren. Ada yang pakai bumbu dapur. Iya. Bumbu dapur. Saya ini, kalau bisa bilang, saya ini orang lapangan. Lapangan itu dari tahun 2004, 2005 sampai hari ini, saya dulu kalau ibu pernah nonton sinetron Astagfirullah dipandu Ustadz Uje. Kita punya majalah-majalah gaib dulu mengupas tentang perkara-perkara gaib. Ya. Dulu Latifi namanya. Sama Neno Warisman ada kekuatan ruqyah. Oh, kita kemudian ketika ada ruqyah banyak yang cerita. Berarti nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Memang pakai apa? Di rumah itu kita pakai bumbu dapur. Ya, ada bawang putih, ada bawang merah. Di mana? Digantung depan pintu. Buat apaan? Biar setan nggak masuk. Allah. Ya, kata setan, mah ini enak bumbu dapur. Kurang aja, ya ada yang kurangnya. Mericaknya kurang. Ya, apalagi? Coba sebutkan buat bikin Bukan. Buat bumbu sate apa? Buat tongseng. Buat apa tuh bumbu dapur? Setan takut sama bumbu dapur? Kagak. Itulah isti'anah. Lalu bagaimana? Minta kepada Allah pertolongan. Ini enggak ada apa-apa nih bumbu dapur. Ya, bambu kuning. Kata Nabi SAW, "Inna syaitan yafirru minal bait alladhi tuqra fi suratul Baqarah." Kalau kamu takut dengan hal yang gaib itu, bacakan nama Allah di rumah itu. Kelar. Ya, sebut nama Allah. Bacakan Al-Quran.
Yang tadinya makhluk-makhluk gaib tadi berani ingin mengganggu karena mendengar nama Allah, akhirnya apa? Tunggang langgang, pergi. Yang tadinya mau datang nggak jadi datang, yang ada di situ pergi. Ya beda dengan bambu dapur. Ya, yang tadinya 2 jadi bukan 3, 1000 itu. Iya, bisa tinggal di rumah kita. Ya, lebih banyak dia kali di rumah kita jadinya. Bikin kampung di situ. Benar, bisa. Ya. Pernah saya meruqyah seseorang. Kemudian reaksi ngamuk-ngamuk. Kamu di mana? Tinggal di sini. Tuh di WC. Berapa orang? Wah, anak cucu saya di situ katanya. Banyak. Nah, di sini isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini kadang ada tuh tradisi tuh di kampung saya dulu. Orang anak kecil kalau melewat kuburan, dia permisi tuh, mau lewat, dia permisi, saya mau lewat kuburan. Kenapa permisi? Ada yang jaga, ada penunggunya, ada setannya. Di sini ada nggak, Bu? Ada nggak? Oh no, orang jauh ya. Misi-misi Bagong mau lewat, ada nggak? Hah? Ada. Oh, di mana? Tapi pernah kan kita dengar cerita begitu, betul nggak? Enggak, ini bener kan? Bagong tadinya apa? Hah? Dia ngaku. Kemarin saya ngisi kajian, ternyata baru saya tahu Bagong itu artinya apa, Pak? Anak babi katanya. Astagfirullah. Betul nggak? Saya dapat cerita artinya Bagong itu anak. Iya, berarti dia mengatakan Bagong mau lewat, dia ngaku dirinya. Astagfirullah. Dan ternyata budaya seperti ini, tradisi seperti itu udah ada memang periwayatannya dari zaman dahulu ada. Dari zaman Nabi ada. Tapi marah Nabi SAW. Nabi pernah marah. Gara-gara ada yang ngomong begitu. Cuman bahasanya beda. Kalau di sini bahasanya Bagong, di sini bahasanya cucu. Kayak misi cucu mau lewat. Setan dianggap kakeknya. Ya. Iya. Di zaman Nabi SAW, Nabi pernah lewat Bilwadi, suatu lembah bersama para sahabat. Lewat itu lembah. Kemudian tiba-tiba ada salah satu sahabat di belakang yang ikut bersama Nabi mengatakan, a'udzu bisaidi hadzal wadi. Ya, bahasa bebasnya, permisi, siapa yang nungguin tempat ini jangan ganggu kami. Tuh. Ya, itu maknanya. A'udzu bisaidi hadzal wadi. Aku minta perlindungan kepada yang menunggu tempat ini. Ternyata tempat itu memang di kalangan orang-orang Arab ini tempat yang angker. Ya. Tempat yang menyeramkan. Jadi orang kalau lewat situ banyak penampakan. Enggak tahu penampakan seperti apa. Yang jelas itu tempat angker. Nah, lewatlah Nabi SAW dengan para sahabat, kemudian ngucap itu sahabat. Nabi marah SAW. Nabi mengatakan, siapa yang ngomong begitu? Saya Rasulullah. Kamu tahu tidak? Kalau seandainya tadi kamu lihat apa yang saya lihat. Tadi pas kita lewat di wadi nih, di lembah yang angker nih, setan-setan tuh banyak yang duduk di situ. Ya. Jadi memang situ tempatnya nongkrongnya. Ya kan? Tempat ngopinya kali ya. Ya. Tempat nongkrongnya setan-setan di situ. Kata Nabi banyak tadi yang duduk di sini. Pas kita lewat, ada yang kemudian tunggang langgang lari. Yang besar mengecil seperti semut. Karena takut kita lewat. Tapi gara-gara ucapanmu tadi, yang kabur balik lagi. Yang sudah kabur balik lagi. Yang kecil seperti semut, membesar seperti gunung Uhud, kata Nabi. Kenapa? Sombong. Mereka sudah takut sebenarnya kita lewat, tapi gara-gara kamu yang takut kepada mereka dan minta perlindungan bukan kepada Allah, dia sombong dan membesar seperti gunung Uhud. Ya Rasulullah, lu gimana? Kata Nabi, kalau kamu lewat di tempat-tempat seperti itu, minta pertolongan, perlindungan, penjagaan kepada Allah. Bagaimana yang diajarkan Nabi? Ucapkan
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, ada isti'anah di situ. Atas pertolongan Allah, maka tidak ada yang memberikan keburukan baik di langit ataupun di bumi. Maka kata Nabi, kalau kamu baca ini, Allah jaga dari hal-hal yang buruk semenjak engkau keluar rumah atau berada di tempat itu sampai kamu meninggalkan tempat tersebut. Tuh. Nah, jadi makna ba, ini baru ba nih. Ba yang kedua apa? Isti'anah, meminta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, meminta penjagaan hanya kepada Allah. Makanya bismillah, bismillah, dengan nama Allah. Apapun yang kita khawatirkan, yang kita takuti, ingat Allah, bukan yang lain. Ya. Ibu takut setan? Kalau ada penampakan seperti genderuwo, ibu lari atau gimana? Lari? Kan banyak tuh yang katanya penampakan. Betul tidak? Ya. Ya. Kalau ada kursi, ibu lempar pakai kursi. Atau baca ayat kursi. Jadi isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Itu makna bismillah. Yang ketiga, ini ada 3 makna yang kita bahas. Jadi yang pertama al-musahabah, ingat ada Allah yang selalu membersamai, Allah yang menemani. Yang kedua, maknanya isti'anah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna ba adalah al-ibtidai. Al-ibtidai. Artinya ba permulaan. Ya. Ba di situ maknanya permulaan. Lalu kenapa disebut dengan ba al-ibtidai? Disambung ba yang permulaan itu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka bacalah bismillah tersebut di awal, di permulaan setiap aktivitas kita. Ya kan? Makanya kemudian sering kita ketika mengadakan acara-acara apapun, mari sama-sama kita awali membuka acara ini dengan mengucapkan bacanya apa? Bis. Itu disebut dengan ibtidai. Mulailah, awalilah apapun yang kita lakukan dengan nama Allah. Di situ kalau bicara tentang niat, berarti ingat kepada Allah yang tadinya niatnya karena manusia, ikan bismillah. Kan nama Allah, akhirnya berubah niatnya. Diluruskan niat. Yang tadinya karena manusia, harus karena Allah. Dia melakukan sesuatu, tadinya berharap dilihat oleh manusia, tapi kan bismillah. Nggak butuh penglihatan manusia, cukup Allah yang melihat. Bismillah. Jadi awalilah setiap aktivitas kita dengan bismillah. Ibu berangkat dari rumah tadi ke sini, diawali dengan apa, Bu? Bismillah. Benar. Alhamdulillah. Kalau ibu lupa, balik dulu, Bu. Balik. Lupa Ustaz tadi bismillah. Ibu balik dulu. Keluar bismillah. Sampai sini sudah selesai kajiannya. Masuk mobil, mau berangkat kerja, bismillah. Itu. Jadi semua aktivitas, ingatkan diri kita. Ajarkan ini kepada siapa saja. Ajarkan kepada keluarga kita. Ibu duduk, bapak duduk di meja makan bersama keluarga, mau makan. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Bapaknya kenceng-kenceng nggak apa-apa, sebagai tarbiyah untuk mendidik. Makan minum mulai makan malam bareng-bareng. Kenceng baca bismillahnya biar didengar sama anak-anak kita, sama anggota keluarga kita. Bismillah. Kalau kita belum lihat dengar anak kita baca bismillah, nah jangan lupa baca itu tarbiyah, itu nilai. Dan itu keberkahan. Kata Nabi, ijtami'u ala ta'amikum wa dzkuru ismallah alaihi yubarak lakum fi.
Kalau kalian ingin makan, makanlah secara bersama-sama. Jangan mencar-mencar, Bu. Bapaknya makan sendirian di meja makan, ibunya di depan TV sendirian, anaknya di kamar sendirian. Ada begitu? Banyak tidak? Orang mana? Nah, bukan orang sini. Setelah dengar ini, ayo makan itu bersama-sama. Makanya subhanallah, ternyata sunnah Nabi itu begitu. Nah, nanti kita makan bersama-sama kapan? Habis maghrib ya? Oke, sepakat habis maghrib. Jangan makan duluan loh. Ya. Kenapa? Ntar kamu habisin lagi. Makan bersama-sama. Pak, itu sunnahnya. Subhanallah. Habis maghrib makan bersama-sama. Kumandang azan Isya. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berikan makanan terhadap jasad kita. Yuk kemas. Ajak anak-anak ke masjid. Subhanallah. Ijtami'u ala ta'amikum wa dzkuru smallahi alaihi yubarak lakum fi. Kalau kalian makan, makan bersama-sama dengan anggota keluarga. Kalau ada teman, ajak teman. Boleh kita makan-makan bersama teman. Wa dzkuru smallahi alaihi, sebut nama Allah. Jangan lupa baca ini pesan Nabi. Saya ulangi. Pesan Nabi, ijtami'u ala ta'amikum. Kalau kalian ingin makan, makanlah bersama-sama. Wa dzkuru smallahi alaihi, dan jangan lupa menyebut nama Allah. Baca yubarak lakum fi. Allah akan berikan keberkahan pada makanan tersebut. Masya Allah, berkah. Jadi jangan lupa baca bismillah. Kan ada ceritanya sahabat dulu yang makan, ya, makan tapi tidak baca Pernah dengar ceritanya? Coba cerita. Yang pernah dengar, ceritain kepada yang belum dengar. Saya dengerin. Ya, ada seorang sahabat yang makan. Ini ada Nabi, sahabat-sahabat yang ikut makan. Tiba-tiba Nabi senyum. Ya, Nabi senyum kan ada maknanya, ya kan? Nabi senyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa? Kenapa kau senyum? Kata Nabi, tuh, aku lihat ada setan yang berhamburan keluar dari mulut sahabat itu. Allah, setan yang keluar. Ya. Keluar dari sahabat, makan mulut sahabat tersebut. Dengan makanan-makanan yang tadi dia makan. Tapi sahabat itu makan aja. Tapi ini perkara yang gaib Nabi lihat, sahabat tersebut muntah. Ini perkara gaib. Dan lewat muntah tersebut, setan keluar. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Itu tadi sahabat itu, ketika mulai makan, dia lupa baca bismillah. Ketika dia makan, setan ikut masuk makan. Ya, lewat makanan tersebut. Masuk ke dalam tubuhnya. Na'udzubillah. Ini wahyu dari langit. Beriman tidak? Beriman kita. Ini ucapan Nabi, sahih. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Setan itu Allah ciptakan dari ujung api yang sangat panas, udara. Dia mudah masuk dalam tubuh manusia. Lewat pori-pori kita dia bisa masuk. Kalau ingin masuk ke dalam jasad. Makanya sahabat itu ketika dia makan tidak baca bismillah, setan ikut masuk. Di pertengahan dia makan baru ingat ternyata belum baca bismillah. Dia bacalah bismillah fi awalihi wa akhirihi. Di pertengahan dia makan. Ketika baca bismillah itu, setan-setan yang tadi ikut masuk lewat makanan tersebut, keluar. Dan itu dilihat oleh Nabi. Adapun sahabat enggak melihat. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian ketika membaca bismillah itu ada keberkahannya. Ada orang yang makan enggak kenyang-kenyang. Kalaupun dia kenyang, kemudian tenaganya bukan untuk kebaikan. Ya. Ternyata keberkahan makanan ini berdampak pada amalan-amalan kebaikan. Ketika mendengar azan, gampang ke masjid. Nah, itu kenapa? Karena ada keberkahan makanan. Ya. Ketika tidur, dengar azan salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya Pak? Ya. Kan banyak di antara kita ini justru tidur dilanjutin, bukan salat. Dipanggil kita, as-salatu khairum minan naum. Bagi orang yang Allah berikan keberkahan lewat makanan itu, wah bangkit dia. Ya, bangkit
Segera mengambil air wudhu, berangkat ke masjid. Itu karena keberkahan. Keberkahan. Ini kalau kita bicara keberkahan makanan itu, dari yang halal masuk ke dalam jasad kita, ke dalam perut kita, walaupun itu halal, tapi bisa saja kurang keberkahannya. Belum lagi kita bicara tentang yang haram, Pak. Ya, Ustaz bagaimana? Ini haram tapi pakai bismillah gimana? Nah inilah kemudian yang pentingnya juga kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Sehingga ketika kita minta untuk melakukan kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, makna Mbak tadi berapa, Bu? Ya, saya tanya ibu-ibu karena lebih banyak nih. Ya. Kelasnya lebih banyak. Pertama, al-musahabah. Artinya apa? Yang selalu menemani, membersamai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya adalah al-isti'anah. Baca bismillah itu mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, maknanya adalah ibtidai, awali setiap aktivitas kita, perbuatan kita, awali dengan bismillah. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Insyaallah. Baik, ini yang kita sampaikan. Ini baru bab, Bu, ya, yang saya bahas di buku ini. Jadi ini buku saya. Kalau Ibu, ya, para jamaah Bapak-bapak ingin tadabbur Al-Fatihah, buku yang saya tulis ini buku sederhana, tapi mudah-mudahan sebagai amal jariah buat saya, bermanfaat ilmunya. Silahkan bisa dihubungi admin saya, ya. Nilai ganti menulis mencetaknya nanti disampaikan kepada admin, ya. Semoga bermanfaat. Silahkan, ya. Barakallah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ibu yang bertanya, mau dicari hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya ditanyakan terkait dengan ada kata-kata bahwa musibah itu kita ada melakukan sesuatu yang dilarang Allah ataupun tidak dilaksanakan perintah Allah seperti itu. Tetapi mohon maaf kalau salah, saya pernah mendengar bahwa seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah sudah tidak sayang lagi kepada saya? Kenapa gitu? Saya sudah 6 bulan tidak diberi cobaan, musibah seperti itu ya oleh Allah. Gitu. Nah ini ada kontradiksi ya. Penjelasannya, apakah sebenarnya musibah itu sebuah peringatan ataukah memang Allah sayang kepada kita? Terima kasih Ustaz, mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bunda, pertanyaannya bagus sekali. Saya langsung jawab, Ustaz. Jamaah sekalian Allah muliakan, setiap orang diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin mu'min khairun. Setiap urusan seorang beriman ini adalah baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, kemudian dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. Apabila mendapatkan musibah, keburukan, itu juga baik buat dia. Jadi sesungguhnya semua apa yang terjadi dalam hidup kita ini bagi orang-orang beriman adalah kebaikan. Nah, apakah musibah yang terjadi itu karena dosa yang kita lakukan? Sedangkan ada seorang sahabat yang disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah,
tapi kemudian tidak mendapatkan ujian. Allah Maha tahu lewat apa kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbuat maksiat dan dosa-dosa dari maksiat ini harus dia tanggung sampai di akhirat. Dan berat bagi hamba ini untuk menanggung dosanya di akhirat. Maka Allah tidak ingin hamba tersebut menanggung dosa yang berat itu sampai dia bawa ke akhirat nanti. Maka Allah berikan ujian. Allah berikan musibah. Dengan musibah itu Allah bersihkan, Allah gugurkan dosa-dosanya. Dan itu bentuk sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha tahu bahwa ada sesuatu hal yang istimewa yang dia dapatkan, yang akan dia bawa kembali kepada Allah bukan lewat ujian, cobaan. Jadi kedua tadi yang Bunda sebut tidak kontradiktif sama sekali, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba tidak hanya memberikan lewat nikmat apa yang diinginkan oleh seorang hamba, tapi juga diberikan ujian cobaan oleh Allah, yang mana ujian dan cobaan dan musibah itu membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Makanya kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Enggak boleh bersuuzon. Justru kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ketika ada musibah, katakan, oh mungkin ada sesuatu dosa yang harus saya bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian nanti balasannya sangat berat di akhirat. Kemudian Allah percepat di dunia, dengan itu Allah menghapus dosa-dosa kita. Atau dengan ujian itu kemudian bukan untuk membersihkan dosa-dosa, tapi Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Ada dua orang yang bersaudara. Dua-duanya ini taat dan saleh kepada Allah. Yang satunya dia mendapatkan kebaikan lewat hartanya. Dia memiliki harta, dia berinfak di jalan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang satunya tidak memiliki harta. Lalu dengan cara apa dia bisa mengejar kebaikan saudaranya? Kata Allah, biar kamu memiliki derajat kemuliaan yang sama di sisi Allah, maka diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah. Ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan sama seperti saudaranya tadi. Begitu Allah Maha tahu ya, dengan apa kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sekali Bunda tidak kontradiktif. Allah memberikan cinta dan sayangnya kepada seorang hamba mungkin berbeda dengan yang lainnya. Yang satunya dihindarkan musibah karena ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Yang satunya diberikan ujian dan cobaan musibah, dengan itu semua Allah angkat derajatnya. Ya. Barakallah. Silakan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Hidayah itu ya. Hidayah itu hak prerogatif Allah atau gimana ya? Ya. Karena kalau kita tidak dapat hidayah, kita berbuat dosa, kita tidak salah. Ya. Karena dapat hidayah dari Allah. Wah, ini perdebatan yang dulu terjadi di zaman Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i dengan ahlu falasifah, dengan ahli-ahli filsafat di zaman Harun ar-Rasyid. Kita jawab insyaallah. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan. Apa pertanyaan Bapak tadi sesuai dengan apa yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kami ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, setelah beliau menjadi seorang khalifah, kemudian mulai itu
kemenangan-kemenangan dibukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemenangan itu lebih dicapai lagi di zaman Umar bin Khattab. Beliau Abu Bakar mengatakan, hampir-hampir kami ini, itu kelasnya Abu Bakar. Yang kualitas iman Abu Bakar seandainya ditimbang dengan seluruh iman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya Abu Bakar itu mengalahkan seluruh iman umatnya Nabi Muhammad. Tapi beliau mengatakan apa? Kami ini hampir-hampir ketika diuji oleh Allah dengan kelapangan rezeki, dipermudah urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir kami lupa kepada Allah. Itu kata Abu Bakar. Tapi ketika kami diuji oleh Allah dengan ujian, cobaan, musibah, kami bisa bertahan. Ada cerita daripada Qais dan Laila Majnun. Ada ingat kisahnya? Ada seorang laki-laki bernama Qais, ya, sangat cinta dengan seorang perempuan yang bernama Laila. Qais ini sampai dijuluki Majnun, gila karena apa? Cintanya terhadap Laila. Dia bingung bagaimana caranya bisa berlama-lama dengan Laila, buah hatinya nih, ya, dambaan hatinya. Suatu hari orang tua Laila membagikan makanan. Kemudian Qais ini, si Majnun, ikut ngantri untuk mendapat makanan itu. Dan ternyata Laila juga cinta kepada Qais. Tapi karena orang tuanya yang tidak meredai, tidak mengizinkan, akhirnya mereka tidak bisa bersama. Kemudian si Qais ini ikut ngantri. Persis pas gilirannya si Qais, ya, diambil piringnya oleh si Laila, kemudian dipecahkan. Di depan orang banyak. Laila memecahkan piringnya si Qais. Kemudian Qais tersenyum. Orang-orang bertanya, kenapa kamu nggak marah? Kenapa tersenyum? Qais paham. Laila sebenarnya suruh saya ngantri lagi biar ketemu. Karena kalau kamu sudah dapat makanan itu, kamu akan pergi, nggak bisa ngantri lagi, dan kamu akan diusir. Maka Laila sebenarnya itu Laila mengisyaratkan kepada Qais agar dia kemudian setelah bertemu, ngantri lagi, nanti ketemu lagi. Artinya apa jamaah sekalian Allah muliakan? Bagi orang yang faham tentang cinta kepada Allah, yang Qais ini faham tentang cintanya kepada Laila, dia nggak marah sama sekali. Dia nggak menggerutu, dia nggak protes kepada Laila. Kenapa kau mempermalukan aku di depan orang banyak? Dia nggak berkata begitu, dia tersenyum karena dia paham itu adalah isyarat cinta si Laila. Ketika seorang mukmin diberikan ujian oleh Allah dalam hidupnya, dia paham bahwa ketika ada ujian itu aku datang kepada Allah di malam hari. Aku bangun mengatakan, ya Allah, ini ujian, ya Allah. Tolong bantu, ya Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah. Ya Allah, keluargaku, ya Allah. Ya Allah. Setiap ada ujian dia datang kepada Allah. Allah ingin agar dia berlama-lama datang kepada Allah. Allah ingin agar dia selalu menghadap kepada Allah, bersua, berjumpa, mengeluh dengan Allah. Bagi orang yang paham cinta kepada Allah, itu yang dia baca. Bacalah setiap piring yang pecah itu, ujian dan cobaan itu, sebagaimana Qais membaca itu adalah isyarat cinta Laila, isyarat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita salah paham. Ketika Allah berikan ujian, kita mengatakan, Allah enggak cinta sama saya. Kan berapa banyak orang yang tadinya berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, selesaikan masalah kami, ya Allah. Berikan jalan keluar, ya Allah. Menangis dia. Esok harinya Allah berikan jalan keluar. Selesai tuntas ujian dan cobaannya. Allah kabulkan doanya. Apakah esok malam dia bangun lagi? Dia tinggalkan doa tersebut. Dia tinggalkan salat malam. Dia tidak lagi meminta kepada Allah. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, tadi pertanyaan tadi bahwa
kaitannya kenapa kita ini ketika diuji oleh Allah dengan keluasan rezeki, kemudahan, kita kemudian gagal. Tapi ketika diuji dengan hal-hal yang buruk, kita kemudian tetap dekat dengan Allah. Berarti ini ada orang yang paham tentang hakikat ujian, paham tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemudian kita diuji oleh Allah dengan ujian cobaan, lalu kita mengatakan, kenapa Allah begini? Kita nggak lulus ujian, berarti kita nggak paham cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah semua ujian itu cara Allah menyampaikan cintanya. Ya. Kedua, hidayah itu kan hak prerogatif Allah. Ya. Terus orang yang berbuat maksiat berarti dia tidak mendapat petunjuk. Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti tidak mendapat petunjuk dari Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa orang yang tidak beriman kepadanya padahal petunjuk itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala? Perdebatan pernah terjadi antara Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih ketika beliau berada di Baghdad. Imam Syafi'i itu tinggalnya di Madinah, berguru sama Imam Malik, ahlul hadis di Madinah. Kemudian Imam Malik mengatakan, kau harus belajar juga kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah yang ada di Baghdad. Diberikanlah bekal Imam Syafi'i oleh gurunya Imam Malik, berangkat ke Baghdad, sampai di Baghdad bertemu dengan Imam Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Yang disebut mereka itu adalah ahlul ara, memandang setiap ayat, setiap hadis, ya, dengan apa? Dengan ini logika atau tidak? Ya. Ayat Al-Qur'an, kemudian mereka berusaha untuk memandangnya lewat apa? Lewat logika. Makanya kemudian orang-orang di Baghdad itu disebut dengan ahlul ara. Bertemu Imam Syafi'i dengan Imam Hasan Asy-Syaibani. Imam Hasan Asy-Syaibani mengatakan, ya, di Baghdad ini sekarang kita sedang dilanda oleh apa? Pemikiran-pemikiran sesat. Ya. Banyak orang-orang yang kemudian sesat karena pemikirannya. Termasuk adalah mereka tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengazab orang yang masuk neraka? Karena tidak beriman kepadanya. Bukankah hidayah itu adalah milik Allah? Kenapa Allah mengazab orang yang tidak dia berikan hidayah? Berarti dia mengazab orang yang dia sesatkan oleh Allah. Itu menjadi perdebatan. Maka Imam Syafi'i mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa hadainahu najdain. Kami berikan pilihan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan keburukan, jalan kebaikan. Kami hamparkan kepada manusia. Dan manusia tidak tahu kehendak kami. Emang kita tahu kehendak Allah? Ibu tahu kehendak Allah apa yang terjadi setelah kita keluar dari masjid ini? Enggak tahu. Kita enggak tahu apakah kita sampai ke rumah atau tidak. Kita enggak tahu. Kita pakai mobil, pakai kendaraan. Kita tidak tahu apakah kita sampai rumah atau tidak. Tapi kita ingin selamat, betul? Kita ingin selamat. Karena kita ingin selamat, pakai mobil, pakai motor, dengan apa? Hati-hati. Ya udah, kalau memang musibah mah musibah. Pakai motor ngebut, nggak pakai tengok kanan kiri, nabrak, kira-kira selamat tidak? Tidak. Karena kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah hamparkan dua pilihan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Setelah kita pilih. Karena di situ kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kan Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, kenapa tidak yang berlaku kehendaknya saja? Maka kata Imam Syafi'i, Allah berikan kehendak kepada saya atas kehendak Allah. Saya diberikan kehendak oleh Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kau berkehendak. Karena setiap kehendak itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan untuk berkehendak. Berkehendak selamat atau tidak? Kalau kita berkehendak selamat, maka hati-hati. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban Imam Syafi'i ketika beliau berdebat dengan orang-orang ahlul kalam yang ada di Baghdad, ya. Jadi Pak, kita diberikan wahadainahun
najdain. Kita diberikan dua jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita pilih. Gitu, Pak. Dan kita tahu kehendak Allah. Apakah nanti kita masuk neraka atau tidak? Kita nggak tahu. Siapa yang berani menjamin dirinya masuk surga? Nggak ada yang berani menjamin. Siapa yang tahu dia akan masuk neraka? Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan agar Allah masukkan ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Jadi perdebatannya kita cukupkan sampai di situ. Barakallah. Baik, semoga kajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ini adalah kali pertamanya Allah hadirkan saya di majelis ini. Barakallah, semoga membawa kebaikan. Apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini masjid jamaahnya banyak. Alhamdulillah. Jadi kuantitasnya harus dijaga, kualitasnya juga insya Allah bagus. Jamaahnya banyak, insya Allah harus dijaga. Ya para bunda, ya sesibuk-sibuknya kita hari Ahad nih, mudah-mudahan tetap bisa ikut kajian. Insya Allah. Baik. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kepada Ustaz Al-Faruqi. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin minta ditutup. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'alil Qur'an liqulubina dhiya'a wa li absarina jila'a wa li amradina dawa'a wa li dhunubina mumahhisa wa 'anil nari mukhallisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.